Banyak kok teman tuh lucu-lucu sih. Ada yang halu ya kan, nggak punya pacar, ngakunya punya pacar. Iya kan. Rumahnya di mana, alamat di mana. Gitu. Nggak bisa alamat di situ padahal tahu banget rumahnya di mana ya kan. Iya. Cuman ya udah ya. Yes, sahabat Medi, balik lagi sama saya di Medi Carlo Podcast. Medi Carlo Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Ya, bantu-bantu subscribe lah ya. Saya bersama Irma Nur Dewi. Ya kan? Kita mau ngomongin tentang teman. Yang kadang teman itu di depan kita baik, tapi ternyata di belakang malah ngejelek-ngejelekin kita. Aduh, jahat banget. Nah, pernah ada yang teman Ya, begitu? ada aja ya. Teman yang kadang tuh baik banget di depan kita, kayak lala peres ya kalau bahasa anak muda. Tapi di belakang ternyata terus ngomong sama orang lain, kalau teman kita Ngejelekin kita ya. Kayaknya sih kelihatan dari dia ketika ngobrol sama kita. Oh gitu, Pas ngomong sama kita, dia ngomongin orang lain kan. Oh iya, Iya jadi kan? itu juga ya. Jadi hati-hati tuh kadang kan kalau kita ngobrol sama orang dan dia tuh always ngomongin orang lain gitu. Itu ketahuan ya. Oh, berarti jangan-jangan gitu juga. Kayak Ima misalkan. Ima ini kalau tipenya suka baju-baju yang seksi gitu-gitu ya. Ini kan kadang menjadi omongan orang juga. Ya, ini perbincangan hangat. Ini kenapa memang suka Sebenarnya yang begini? Ya sebenarnya kita tuh berpakaian, bergaya itu kan sesuai dengan keinginan, style kita, dengan kenyamanan kita juga. Kalau banyak orang yang bilang cewek tuh dandan kadang kan buat cowok biar kelihatan cakep lah bla 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 gitu. Tapi menurut aku pribadi sih kita tuh bergaya, dandan itu diri kita sendiri ya gak sih, Met? Coba kalau misalnya kamu mau kerja kayak belum mandi, belum wangi, belum rapi, belum bersih gitu kan, nggak glowing misalnya. Di kaca, di cermin, kusut banget sih, kayak nggak semangat ya. Jadi nyerminin kita dulu deh, ngelihat kita fresh, orang juga bakal ngelihatnya lebih fresh. Betul, gitu ya. Kita juga kan menghargai orang dengan penampilan. Coba deh kalau misalnya ketemu dengan orang pakai baju saja tidur gitu. Ketemu dengan artinya kita nggak hargai dia kan. Cuman kalau kita ketemu dengan orang untuk misalnya ketemu dengan tamu atau misalnya kita, apalagi kita dunia kita entertain dengan public speaking gitu, ketemu dengan orang yang harus pantas kan pakaiannya gitu. Jadi kita tuh bergaya ya emang untuk menghargai diri kita. Beli baju untuk menghargai diri kita, gitu juga semuanya. Jadi buat diri kita, ngebahagiain kita sih kalau aku pribadi ya, Met. Tapi kamu punya budgeting khusus nggak untuk beli baju? Misalkan seminggu sekali harus beli baju deh gitu. Seminggu kalau ada acara, ya harus beli baju, Aku tipikal yang beli bajunya itu kalau emang dibutuhkan. Tapi kalau emang dibutuhkannya sehari sekali beli baju ya sehari. Enggak juga ya. Maksudnya kalau misalnya minggu depan ada acara, ya misalnya beli baju dadakan. Karena nggak ini sih, nggak stok baju. Misalnya kadang stok baju lama itu mau dipakai lagi agak-agak gimana gitu ya nggak sih? Jadi apalagi kalau misalnya kita ada event atau apa gitu, ya udah hunting dulu baju seminggu sebelumnya gitu. Kalau kita sekarang sih kan banyak sih ya, misalnya juga online gitu-gitu. Ada bahkan juga penyewaan dan lain-lain. Jadi bisa dipakai lah ya. Oh gitu ya, oke. Nah, terkait juga dengan orang-orang yang suka ngomongin kita di belakang ya, itu kayak mana sih kalau menurut kamu? Kalau kata aku gimana ya, bisa dibilang mereka tuh kayak mungkin hobi ya, iya nggak sih? Kalau aku bilang kurang kerjaan nggak juga, karena mereka ada kerjaan loh, sibuk juga. Tapi kayaknya hobi. Sekarang itu senengnya orang, hobinya orang itu gibah, ya kan? Jadi kalau kita kumpul rame-rame, ada aja ya. Ada aja. Jadi itu yang seru, dibumbuin ya kan, digigit semut, dibilang gigit gajah, ya kan? Tambah-tambahin. Tapi kalau misalnya ada teman yang kayaknya baik depan kita tapi bakal ngejelek-jelekin, itu emang ada wataknya dia. Karena ada orang yang memang wataknya seperti itu. Ada juga teman itu yang bisa dibilang udah tahu dia tuh seperti itu, cuman ya karena kita nggak enak kan, jadi tetap aja lah. Tapi kan kadang kita nggak tahu dia ngomongin, tapi ternyata ada teman lain yang nyampein ke kita. Tahu nggak, Ma, itu tuh ngomongin lu tahu kemarin tuh. Bener. Lu gimana? Tetap berteman dengan dia atau ya udahlah? Cuman cukup tahu sih. Kalau katanya dia kemarin ngomongin lu tahu gini misalnya gitu kan. Jadi ya udah, besok kayaknya intens untuk ketemu dia nggak terlalu dekat lagi. Kalau bisa sih ya seadanya aja, seperlunya aja. Karena malas. Aku tuh paling malas berteman sama orang yang pertama sombong. Sombong ya, itu adalah kayaknya penyakit yang paling banget males kita
hadepin orang kayak gitu sombong. Udah itu satu lagi ya munafik gitu loh, yang selalu ngomongin kita di belakang gitu. Males banget deh. Kamu punya temen kayak gitu nggak? Ya ada aja sih sebenarnya, ada aja ya. Oke, baik lagi ke Ima deh kalau gitu. Terus mah kalau kamu apa namanya ada teman yang kayak begitu gitu ya. Terus ada juga nggak teman yang suka curhat sama kamu? Terus apa yang kamu lakuin? Apakah ya udah deh sampai di saya aja stop atau berkepanjangan ke orang-orang lain? Bisa dibilang kalau mau curhat itu orang itu harus punya keberanian ya ngeluarin. Kayak aku sama media aja bisa berkata mau curhat tuh harus punya keberanian aku untuk ngebuka apa yang aku rasa. Jadi ketika orang itu udah ngebuka apa yang dia rasa dengan mengumpulkan ya kan keberanian dia cerita ke aku, ya aku pasti hargain itu. Aku nggak mau kepercayaan dia itu juga hilang gitu. Pun kalau emang itu juga harus ngebuat aku bisa dibilang ngasih solusi gitu ke dia, ya nggak harus kita kan umbar-umbar lah, tapi kalau bisa emang bisa dibilang apa yang dikasih kepercayaan orang itu kita jaga, itu lah intinya. Gitu ya. Oke, kamu jaga itu. Terus kalau misalkan kadang putus nih, maksudnya renggang nih, udah temenannya udah renggang, berusaha untuk apa ngeluarin kejelekan-kejelekan dia nggak, kayaknya kadang juga ada yang ngancam nih, kamu kok udah ada cerita nih, ada rahasia di saya nih, kalau kita hubungannya udah nggak baik lagi bakal saya cerita ke teman-teman gitu. Alhamdulillah sih gue gak punya teman kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang teman-teman aku juga nggak jahat, ibarat kata. Mungkin karena Eka nggak jahat, aku nggak jahat, jadi alhamdulillah teman-teman juga nggak jahat. Jadi kalau emang udah putus hubungan sama teman, mungkin putus ketemunya aja karena sibuk di kota atau apa. Tapi kalau komunikasi secara ya mungkin WhatsApp atau juga direct message di Instagram dan story-nya balas-balas itu masih terjalin aja. Nggak ada suatu hal yang harus kita benci terlalu berlebihan juga, karena belum tentu yang kita benci itu benar-benar nggak buruk gitu, ya kan? Yang kita suka terlalu berlebihan juga nggak perlu kan. Bisa sebisanya ya kita baik aja lah dengan pribadi kita yang bisa ngebuat mereka juga nyaman berteman sama kita. Jadi Ima yakin ya kalau kita baik sama orang, orang juga bakal baik sama kita gitu. Iya, walaupun ternyata nggak semua kebaikan kita itu diterima dengan baik ya. Ada kalanya juga kalau kita kemarin nonton Spider-Man yang baru No Way Home itu kan ngajarin banget tuh berbuat baik sama seseorang yang salah, ya kan? Udah niat baik, katanya malahan jadi musibah kayak gitu. Jadi kalau menurut Ima sendiri, tahu nggak ciri-ciri orang yang mungkin suka ngomongin kita di belakang tuh yang kayak mana? Kalau menurut Ima ya, pengalaman Aku ya, orang yang sering ngomongin kita tuh banyak kan terlalu sering muji kita di depan kita. Kayaknya kalau depan kita tuh muji banget, aduh ini cantik, Isai, kamu tuh ini mujinya tuh kayaknya berlebihan. Iya, berlebihan. Tapi itu nggak sesungguhnya yang dia ucapin. Kemudian dia sering banget ngomongin orang lain di depan kita. Ya kayak ngerumpiin orang juga, ngejelek-jelekin orang, lebih tepatnya itu ke kita. Kita berpikir nih, jangan-jangan kita juga gitu sama dia. Sih aku perhatiin ya. Jadi kalau dia udah muji terlalu berlebihan, sama dia sering ngomongin orang, hati-hati deh. Terus kamu ada batasan nggak kalau udah tahu punya orang yang kayak gitu? Batasan, oh yaudah deh. Aku batasannya aku nggak mau ngomongin orang sama dia. Aku cuma dengerin ceritanya aja. Jadi kalau dia nggak mau ngerumpin orang lain, lagi bahin orang lain gitu, biarin aja, terserah dia. Aku cukup mendengarkan, nggak usah dibumbuin pokoknya, nggak usah ditambah-tambah. Oh iya, tahu bener, ya Allah, bener banget deh. Gue juga ngelihat dia ke belakang, ya Allah. Jangan, yang ada nanti malah omongan kita dibalikin lagi ke temannya itu ya kan. Pintar ya siapa dia ya kan. Jadi daripada nanti memperpecah pertemanan Suasana. ya kan, kita juga nggak mau sih, maksudnya mutus pertemanan. Mungkin sama dia juga masih bisa ada hubungan baik ya. Kadang-kadang mungkin ada sisi baiknya dia juga selain itu. Dia gibahin kita, tapi mungkin dia bisa ngebantuin dengan bidang lain gitu. Dia bisa ngebantu bisnis gitu, kadang kan linknya banyak, atau mungkin dia ada followernya banyak ya kan, bisa jadi. Jadi tetap aja jaga hubungan baik, apa-apa. Cuman nggak usah ikutin jejaknya. Ada sakit hati nggak? Pasti kamu pernah dong dengar selentingan yang ngomongin kamu gitu. Kalau kebanyakan sih sebenarnya aku tanya sama teman-teman, dia ngomongin apa? Kebanyakan teman-teman bilang enggak sih gitu. Kalaupun emang ada pernah kalimat yang membuat aku sakit hati, ya aku diam aja. Maksudnya aku nggak pernah
Aku tipikal yang pada lupa sih, nggak tahu ya. Aku tuh bukan pendendam yang inget banget dengan banget semua kan enggak. Aku nggak ingin tuh. Jadi apa yang Awas kamu ya. Awas kamu ya. Suatu saat nanti Akan saya blokir Anda. Enggak, tapi biarin aja. Cuman ya kalau lucu ya kan. Bisa kayak ada teman yang sebenarnya rumahnya bukan di tempat yang mewah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada satu event, satu kondangan, dia tulis namanya, alamatnya di satu rumah, alamat rumah mewah itu. Ada kan teman begitu? Lo ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Ada gitu ya. Ya Allah, terus. Halu ya kan? Ada sih teman-teman yang halu kayak gitu. Kalau kondangan acara dia tulis namanya, alamatnya di alamat rumah mewah. Padahal kita tahu itu bukan alamat dia kan. Apa sih alamat dia kan? Cuman ya udah, biarin aja. Ya mungkin itu keinginan dia punya rumah di situ. Impian ya kan? Impian. Siapa tahu. Tapi kalau ngelihat dari obrolan tadi, Iman tuh selalu berpikir positif dong. Berarti kelihatan ya udahlah gitu, selalu berpikir positif. Karena setiap orang ada negatifnya, pasti ada positifnya. Iya benar. Aku bilang Nggak mungkin semuanya kita tuh negatif semua, dan nggak mungkin semuanya positif semua. Aku juga nggak mungkin semua aku positif semua. Ada juga sisi-sisi gelap, sisi-sisi buruk ya kan yang kita punya. Cuman ambil aja apa yang bagus kita contoh, yang nggak bagus jadi pelajaran kalau itu nggak bagus gitu. Mungkin kayak misal hal-hal yang nggak ternyata itu nggak etis untuk kita contoh, ya udah gitu sih. Kalau banyak kok teman tuh lucu-lucu sih, ada yang halu ya kan, mau punya pacar, aku yang punya pacar ya kan, rumahnya di mana, alamatnya di mana gitu ya. Nggak bisa alamat di situ padahal tahu banget rumahnya di mana ya kan. Cuman ya udah ya, namanya mungkin impian dan cita-cita dia gitu. Kalau ngomongin sama kita baik-baik gitu, udah, tapi ngomongin ternyata di belakang kita juga macam-macam. naik mobil online itu itu mobil gue, drivernya udah pulang. Bukan rumah dia tapi story soal rumah dia ya kan. Aduh Allah. Banyak lah. Belum lagi ya, memang bukan masakan dia gitu. Ini pura-pura dia yang masak gitu. Dia tahu. Gitu. Ibarat kata tuh, ya aibnya teman itu kita tahu. Cuma kadang-kadang kita malas untuk mengungkap. Iya, ngapain ya? Ngapain. Nanti jadi malahan gak enak ya. Ya biarin aja, senyumin aja. Senyum dengan elegan. Sumpah Ima, gue gak kuat ngobrol ini, gue gak kuat, sakit ini perut ya kan. Oke, jadi tips dari Ima sendiri nih, kalau punya teman yang seperti itu, apa yang harus dilakukan? Aku punya teman macem-macem ya, kita semua ya punya teman macem-macem. Betul. Cuman menurut aku pertemanan itu nggak harus diputus hanya karena satu alasan. Kalau emang dia menurut kamu toksik, ya jauhin, tapi nggak harus bermusuhan, nggak harus berantem atau jadi musuh, nggak usah, nggak perlu ya. Secara elegan aja, ketemu disapa, nggak usah juga ketemu kadang di event acara dia di mana nggak udah tatapan mata. Ada pernah nih tatapan mata, padahal dulu sering bareng. Nggak ditegur, nggak enak ya, itu teguran aja, walaupun mungkin udah jaga sikap agar nanti tidak terjadi kesalahan yang sebelumnya, mungkin kayak ada yang diomongin atau apa. Jadi menurut aku sih ya kalau emang harus dijauhin dengan cara yang elegan, bagus, yang elegan ya kan, nggak harus musuhan, nggak harus berantem, apalagi balik-balik ngata-ngatain, udah nggak usah. Ngapain sih kalau misalnya mau marah-marah terus kayak zaman SMA, kamu terus buat apa ya kan, zaman SMA dilabrak gitu kan. Nah, lagi deh kayaknya ya, sekarang mah ya udah biarin aja ya. Kalau misalnya mau ngadenin orang kayak gitu, kitanya kan yang jadinya nggak selevel, jadi selevel dia gitu. Jadi kita kayak nyontoh dia gitu kalau kayak gitu ya. Ya kalau teman-teman yang bagus ya kita contohin yang bagus aja, kita ambil. Tuh hebat loh dia, misalnya bikin bisnis bisa maju, kita contohin, pelajarin gitu kan. Kayak Medi nih, dia pinter banget, YouTuber, ini dicontohin nih, bagus banget kan. Dia pinter nge-MC, wawancara, luar biasa loh. Apalagi Medi ya kan, di RRI ini semuanya Medi ya. Ima, kita ini ya, coba lihat di Instagramnya, dia ngobrol sama pejabat-pejabat, bupati-bupati, luar biasa, wali kota. Dia yang dipakai, keren banget kan. Terima kasih. Dan aku satu lagi, 2019. Wah, satu lagi Ima, satu lagi. Kalau yang seperti itu, lu ngelihat, kamu sering dipakai di kantor, nge-MC segala macam. Sempat kepikiran nggak sih,
kan ada teman-teman yang lain, kan ada teman-teman yang begitu, ada teman yang lain kok saya aja gitu, atau itu menjadi suatu kesempatan yang alhamdulillah saya dipakai. Di kantor ini kita kerja nggak kerja gajinya sama, tukinnya sama, Benar. uang makannya sama, capeknya banyak dikit pokoknya sama hasilnya. Tapi ya kadang-kala kita ngerasa kita lebih capek dari rekan kita yang penghasilannya sama. Itu menurut aku sih mungkin lagi wayahnya kita, lagi momennya kita. Apa yang emang aku bisa lakuin untuk kantor aku, lembaga aku lakuin. Walaupun aku harus bawa anak kadang-kala, walaupun aku juga kadang keluar duitnya lebih banyak, misalnya kayak mau penampilan Harus beli baju ya, lagi. baju lagi, tapi kan nggak juga ada budget lebih dari itu gitu. Aku rasanya apa yang aku kasih ke lembaga ini tuh udah harusnya segitu gitu, karena lembaga ini juga udah membesarin aku kan, membesarin aku dari dulu yang aku belum punya apa-apa, sekarang alhamdulillah juga ada gitu. Jadi aku nggak pernah iri dengan temen yang kadang-kadang nggak kerja atau nggak ada kerjaan atau kayaknya slow aja. Itu ladang ibadah dia, ini ladang ibadah aku. Kalau dia mau nggak ada kerjaan ya udah terserah dia. Tapi menurut aku ini ladang ibadah aku juga. Dan ini suatu kesempatan ya. Kesempatan juga buat aku juga, mungkin banyak ngelakuin hal yang belum aku lakuin sebelumnya gitu kan. Dan kadang dengan itu kita akan membuka link-link baru di situ. Benar. Ya pokoknya intinya Ikhlas. kerjain dari hati. Jadi totalitas. Jadi jangan banyak alasan lah. Kalau mau kerja ya udah kerjain. Oh aku nggak bisa, aku ini, aku itu. Aku paling malas ketemu dengan orang yang kayaknya banyak alasan. Kecuali kalau memang urgent banget yang memang Iya, betul-betul nggak bisa ya. Kita nggak bisa. Orang juga tahu kok. Jadi di kantor kita orang yang terlalu banyak alasan sama orang yang memang alasannya penting itu pasti udah kebaca, ya kan? Benar. Ya kan? Jadi orang yang berkompeten, orang yang mau dengan orang yang sebenarnya bisa tapi nggak mau juga kelihatan. Jadi tunjukin aja warna asli kita. Jangan di apa ya? Ya mungkin jangan dibuat-buat lah gitu. Warna asli aku ya ini, aku totalitas. Aku kasih apa yang aku bisa untuk lembaga aku. Aku berteman juga tulus, nggak pernah ada niat buat pansos deh, buat naikin follower, nggak pernah. Atau misalnya ya memang kita berteman itu nyaman ya. Kalau misalnya temen tapi nggak ada rasa nyaman juga nggak enak ya kan. Bener. Dia ngelucu tapi kita nggak lucu, pernah kan? Iya. Ada mungkin karena usia juga beda gitu, dia kayaknya ngelucu tapi apa ya ngelucuinnya kok nggak nyambung. Ada juga, jadi kayak nggak, kalau kenyamanan tuh penting teman. Jadi kalau kita curhat nyambung, Jangan dibuat-buat berarti ya. jangan dibuat. Kadang-kala tuh baru tatapan mata aja udah deket banget kan, ngerti apa yang kita rasa. Jadi ya tulus aja sih apa yang dijalani. Oke. Thank you Ima, sukses terus. Mudah-mudahan ketulusan ini juga bisa membawa keberkahan buat hidup kamu ke depannya. Makin sukses, rezekinya makin banyak dan makin kuat bisa membesarkan si Onti ya. Oti si kecil tadi ya, luar biasa. Thank you ya. Sukses buat YouTube-nya, subscribe ya. Amin, mudah-mudahan view-nya banyak. Nanti kita makan-makan ya kalau view-nya banyak betul. ya. Ya Allah, Jangan-jangan doain dong. Ayo. Aku doain. Ya dadah.